Bab 7. Kucubit lagi pinggang Dio. Bohong pak, jangan didengerin. Supir taksi itu tersenyum lagi. Kalian serasi banget jadi pasangan ya. Kalau saya lihat, kayaknya kalian mah rumah tangganya bakalan awet. Apalagi lihat suami si Eneng, yang kelihatan banget cintanya sama Eneng. Dio dan aku langsung salah tingkah. Cinta dari Hong Kong. Si mesum di sebelahku mana mungkin cinta sama aku. Cinta kalau mau iya. Setelah perkataan Pak Sopir, kami tidak banyak bicara lagi. Sibuk menata hati kembali. Entah mengapa saat Pak Sopir berkata kalau Dio mencintaiku walau ku tahu itu tidak benar. Namun ada gurat kebahagiaan melintas di hatiku. Loh, kok aku senang ya? Stop, jangan terlalu banyak berharap yuk. Nanti saat kamu terbangun akan sakit. Tapi sebenarnya tidak apa-apa juga kan? Kalau senang ada yang mencintai kita. Aku selalu mencari pembelaan diri saja. Kami akhirnya sampai di bandara jam 8 malam. Macet lumayan parah membuat tarif taksi membengkak. Untung saja masalah tiket pesawat dan akomodasi selama di sana, Mama yang tanggung. Kalau tidak, bisa habis tabungan untuk bayar uang kontrakan kami tahun depan. Aku dan dia langsung menuju Terminal 2F. Di sana, Mama dan Papa sudah menunggu kedatangan kami. Aku langsung mencium tangan Mama dan Papa. Kamu sudah makan belum? Tanya Mama pada Dio. Ia tahu benar kalau anaknya tidak kuat menahan lapar. Udah mah, tadi Ayu beliin Dio burger, terus disuapin di mobil, sambil Dio ngerjain tugas kantor. Tapi, kalau Mama mau beliin lagi sih, Dio nggak nolak. Hihihi. Ampun deh Dio, jaim dikit kek. Wah, Ayu perhatian banget ya sama anak Mama. Pantes saja anak Mama sekarang jadi lebih dewasa. Semua karena perhatian Ayu juga. Ya udah, ayo kita makan dulu. Mama juga lapar nih. Mama lalu mengajak Papa ikut serta. Ayo Pak, ikut makan juga. Papa kan belum makan malam, nanti mah loh. Masih ada waktu kok, baru jam 8 lewat. Dengan agak malas, Papa bangun dari duduknya dan mengikuti Mama untuk makan malam. Kami memesan makanan di Solaria, salah satu restoran favoritku. Kamu mau pesan apa Dio? Tanya Mama. Nasi chicken cordon bleu aja mah. Kalau pakai kentang gak nampol makannya. Please Dio, enak banget kamu makan banyak gak bakalan gendut. Ayo apa? Nasi goreng kambing aja mah, jawabku. Papa apa? Nasi sapi lada hitam. Jawab Papa singkat tanpa kata-kata lagi. Ya udah, Mama pesankan dulu ya. Mama pun bangun dan memesan menu makanan kami. Dikasih. Yuk. Dia memanggilku berbisik menyuruhku mendekatkan telingaku agar bisa dia bisikan. Kenapa? Aku mendekat karena berpikir ada hal penting yang akan dibicarakan. Papa melirik ulah kami berdua, berpikir kalau dirinya yang akan kami omongin. Kamu pesan nasi goreng kambing biar ntar malam hot ya. Aku siap saja melayani kamu yuk. Mau berapa ronde? Wajahku langsung memerah. Iya rese, kataku seraya memukul kecil bahu Dio. Dia tertawa tergelak, tak kuasa melihat ekspresi kagetku. Lagi-lagi Papa hanya memperhatikan ulah kami berdua. Aduh, lagi apa nih? Mesra banget sampai cubit-cubitan segala. Mama yang baru saja selesai memesan makanan langsung meledek ulahku yang sedang mencubit pinggang Dio. Ini mah, Ayu agresif banget, suka gemes sama Dio. Bawaannya mau nyubit terus. Dio malah tambah tertawa ngakak setelah mendapat teman satu kubunya. Bohong mah, dia tuh rese jahilin Ayu terus. Aku langsung mengadu pada mama mertuaku tersebut. Kalian tuh ya, kalau sudah bercanda suka lupa sama sekitar. Serasa dunia milik kalian berdua aja. Mama ikutan tersenyum melihatku, dan Dio main cubit-cubitan. Kami lalu menghabiskan makanan kami kemudian langsung menuju boarding pass. Aku hanya mengikuti Dio, karena yang tahu tempat duduk kami ya Dio. Ternyata Mama memesankan first class untuk kami semua. Aku pikir hanya untuk Mama dan Papa saja, mungkin ditambah Dio. Sedangkan aku dikasih kelas bisnis saja sudah bersyukur. Ternyata Mama memperlakukanku sama dengan yang lainnya. Makin lope-lope aku sama Mama.
Aku yang norak baru pertama kali naik first class, langsung mengambil foto sebanyak mungkin. Mama hanya tersenyum kecil melihat ulahku, berbeda dengan Dio yang menggunakan momen ini untuk meledekku. Baru naik first class ya, Neng? Iya, kelihatan banget ya noraknya. Beneran belum pernah naik first class? Iya bener, Waktu tugas kantor keluar kota aja paling bagus naik kelas bisnis. itu pun karena gak dapet tiket pulang. Kataku jujur. Kasihan. Nanti kalau bisnis aku sukses, kamu aku ajak jalan-jalan deh. Bener. Iya janji. Asyik. Awas ya kalau bohong. Iya bawel. Udah pakai seatbeltnya belum? Dia memeriksa seatbeltku yang ternyata belum terpasang. Ia memakaikannya, lalu duduk kembali di kursinya untuk memakai seatbelt miliknya. Beda ya, kalau masih pengantin baru, pakai seatbelt aja dipakein. Beda sama mama yang sudah puluhan tahun berumah tangga. Papa mah cuek bebek, jadi mama yang harus lebih agresif duluan. Curhat mama. Apaan sih, Ma? Papa akhirnya buka suara. Emang bener kan? Dulu waktu pacaran padahal papa yang agresif loh sama mama. Tapi pas sudah nikah jadi malah jaga image gitu. Aslinya papa ini romantis loh orangnya. Aku dan dia mulai tertarik dengan cerita mama. Namun suara daman papa membuat kami mundur perlahan. Mama langsung diam, takut suaminya marah. Itu salah satu ciri kalau papa tidak menyukai sesuatu. Setelah perjalanan selama kurang lebih 1 jam, akhirnya kami tiba di Semarang. Lebih lama perjalanan dari kantorku ke bandara ternyata. Dia membantuku menurunkan koper dan membawakannya kalau aku kerepotan dengan tas tanganku dan isi di dalamnya. Sopir keluarga Tante Irma sudah standby menunggu kedatangan kami. Mobil Innova terbaru cukup untuk mengangkut kami sekeluarga. Jarak rumah Tante Irma dengan bandara ternyata hanya setengah jam saja. Mama bercerita kalau keluarga besar Mama membuat suatu komplek perumahan sendiri. Jadi tetangganya ya masih saudara semua. Dalam komplek tersebut terdapat lapangan bola dan kebetulan rumah Tante Irma memiliki halaman belakang yang banyak pohon buahnya, seperti di perkebunan saja. Aku tak henti-hentinya berdecak kagum, namun dalam hati, agar tidak terlihat norak. Ternyata keluarga mama pun tak kalah kaya. Kupikir selama ini papalah yang tajir belintir. Ternyata mama juga. Bedanya ya, mama tidak terlalu memamerkan hartanya. Jadi kesannya mama bersikap sederhana, padahal kenyataannya tidak. Sejak masuk dari gerbang depan, komplek perumahan bergaya tradisional namun tidak mengurangi kesan mewahnya, dibangun dengan rapi, dan sangat jelas ada hasil karya arsitek terkenal di dalamnya. Mama menyebutkan satu persatu pemilik rumah yang masih saudaranya tersebut. Kami pun sampai di rumah Tante Irma. Pemilik rumah langsung menyambut kedatangan kami. Mbak, Mas, sapa Tante Irma. Ia pun mencium tangan Mama dan Papa karena mereka jauh lebih tua darinya. Tante, sapa Dio yang juga langsung mencium tangan Tante Irma. Wah, kamu makin ganteng, Mas. Ini Ayu ya? Tante mau kenalan dong sama istri kamu. Ayo Tante. Aku memperkenalkan diri dan mengikuti jejak Dio mencium tangan Tante Irma. Walah cantik. Ayu tenan istrimu Dio. Seperti namanya, Ayu. Pintar kamu milih istri, puji Tante Irma. Iyalah Tante, pilihan Dio mah gak pernah salah. Tunggu, kapan Dio pilih aku? Kita kan menikah karena tragedi mengerikan malam itu. Aku harus menanyakan hal ini nanti sama Dio. Kalian makan dulu ya, pasti lapar deh. Tante Irma mempersilahkan kami masuk dan menyuguhkan teh hangat dan cemilan di ruang tamu. Gak usah, Ma. Kita udah makan tadi di bandara. Tolak Mama Lia. Tante Irma pun kembali duduk dan melanjutkan melepas kangen dengan kakak tertuanya tersebut, Dewi Natalia. Nama lengkap Mama mertuaku. Papa biasa memperkenalkan Mama dengan nama Dewi. Namun keluarganya memanggil dengan nama Lia. Anak pertama dari 3 bersaudara. Mama, Om Rido, dan Tante Irma. Jarak umur Mama dengan Tante Irma lumayan jauh. Saat Mama SMP kelas 3, lahirlah Tante Irma. Karena itu, saat anak Mama sudah menikah, anak Tante Irma baru disunat. Kalian pasti lelah dan ingin mandi. Ayo, Tante antar ke kamar kalian. Tante Irma menengok ke arah Mama.
Mbak tidur di kamar biasa ya? Tahu kan? Tahu, tenang saja, kamu antar mereka saja dulu. Aku belum capek, masih mau mengobrol sama kamu, masih kangen. Mama mengambil lumpia yang tersaji di meja lalu memakannya. Papa masih asyik mengobrol dengan Om Yono, suami Tante Irma di teras depan. Aku dan Dio lalu mengikuti langkah Tante Irma ke kamar lantai 2. Tante Irma membuka sebuah kamar dan mempersilahkan kami masuk. Kalian tidur di sini ya, kami cuma punya kamar tamu 2. Di bawah sudah ditempati mama mertua kalian. Dan hanya kamar ini yang tersisa. Kamar Andi di bawah juga. Jadi kalian bebas di kamar ini, tanpa takut terganggu kami. Hehehe. Sekarang aku tahu, bibit jahil Dio dari mana. Iya, Tante bisa aja. Makasih ya, Tante. Selamat istirahat. Tante Irma pun keluar kamar dan kembali lagi mengobrol dengan Mama. Aku lalu memindahkan isi koperku ke dalam lemari pakaian kosong yang terletak di samping meja rias. Mandi bareng yuk. Kita kan udah lama gak mandi bareng. Tumben banget Dio kembali agresif pada aku. Padahal sudah hampir 3 bulan ini dia dingin. Aku jadi ingat permintaannya. Saat awal menikah dulu agar aku yang melayaninya. Atau dia akan melampiaskan ke yang lain. Aku tahu itu hanya ancaman. Pacarnya Sheila kan di luar negeri. Tak mungkin ia melampiaskannya pada Sheila. Kalau dengan wanita lain juga tidak mungkin. Secara tiap hari ia tidak pernah absen antar jemputku dan menemani di rumah saat weekend. Enggak pasti nggak bakalan cuma mandi doang. Pasti ada embel-embel yang lain. Tolakku halus. Nah, itu udah tahu. Ayo. Aku tak beranjak dari bangku meja rias yang sejak tadi kududuki. Lupa sama janjinya. Dia mulai menagih janji awal pernikahan kami. Aku tahu maksudnya itu. Aku masih diam saja. Ya udah kalau nggak mau. Dia merajuk dan masuk ke dalam kamar mandi. Aku tidak suka kayak gini nih. Kan jadinya aku yang harus menghampiri dia. Terlihat sangat murahan sekali jadinya. Masuk, tidak. Masuk, tidak. Suara ketukan pintu menjadi jawabannya. Ayo, tas kamu ketinggalan nih. Suara Tante Irma di luar pintu seakan menjadi alasanku tidak bergabung dengan Dio di kamar mandi. Iya, Tante. Aku membukakan pintu dan terlihat Tante Irma sedang memegang tas jinjingku yang berwarna peach di tangannya. Maaf, Tante ganggu. Nih tasnya. Gak ganggu kok, Tante. Santai aja. Makasih ya, Tante. Pakai dianterin segala. Nanti juga pas Ayu ingat, langsung Ayu ambil sendiri. Ku ambil tas yang Tante Irma berikan padaku. Sekalian, Tante cek ombak. Mau lihat pengantin baru lagi sibuk apa. Hehehe. Tante Irma ini senang sekali menggodaku. Tante bisa aja. Aku lagi beresin pakaian dan Dio lagi mandi tuh. Ya udah, kalian istirahat. Udah malam. Besok pagi ikut ke halaman belakang rumah ya. Mau bikin ayam bekaka sama cemilan. Walau udah pakai jasa catering, namun Tante tetap buat kue-kue buat saudara dan tamu. Iya, Tante, siap. Pintu kamar kututup setelah Tante pergi, bertepatan dengan Dio yang baru saja keluar dari kamar mandi. Dio hanya mengenakan sehelai handuk yang dililitkan di pinggangnya. Namun yang berbeda adalah wajahnya yang ditekuk dan cemberut. Tuh kan, gak mau ikutan mandi bareng. Padahal jarang-jarang loh aku ngajaknya. Sekalinya aku ngajakin, kamu tolak. Omelnya. Kuberikan baju tidurnya yang sudah kusiapkan tadi sambil menimang-nimang. Apakah ikut masuk atau tidak ke kamar mandi? Tante Irma baru saja datang dan membawakan tasku yang ketinggalan. Maaf ya, padahal tadi aku udah berniat mau ikutan. Aku memasang wajah menyesal, padahal aku amat senang kedatangan Tante Irma berhasil membuatku lolos dari terkaman Dio. Alasan aja. Bilang aja gak mau. Dia memakai baju tidurnya sambil manyun dan ngedumel terus. Mataku melirik baju tidurku yang tadi sudah kusiapkan juga. Aku langsung mengambilnya dan menunjukkan pada Dio. Tuh, lihat, aku udah nyiapin baju tidur juga untuk kupakai sehabis mandi. Aku nggak bohong kan? Sebelum Dio mengajakku berdebat lagi, aku langsung kabur. Aku mandi dulu ya, sebelum kemalaman, takut rematik nanti. Dio sudah membuka mulutnya hendak protes, namun aku langsung mengambil langkah 1000
dan masuk ke dalam kamar mandi. Selamat. Aku berlama-lama di dalam kamar mandi agar saat aku keluar mandi, nanti Dio sudah tidur lelap. Aku kan tidak mau menolak Dio, tapi hanya mengeles saja, ya kan? Aku pun tertawa layaknya Devil, namun tanpa suara. Ngapain ya di kamar mandi? Mana HP ku ketinggalan lagi di tempat tidur? Kalau ada HP kan, aku bisa sambil browsing. Kayaknya tadi aku bawa body scrub ukuran kecil deh. Aku mencari body scrub beraroma vanila itu di antara peralatan mandi, dan ketemu. Lebih baik aku pakai body scrub sekalian luluran, kan aku bisa beralasan kalau aku luluran dulu. Pasti dia sudah tidur sekarang. Ku keringkan tubuhku dan memakai baju tidur. Dengan mengendap-endap, aku keluar dari kamar mandi. Seulas senyum mengembang di wajahku. Yes, dia sudah tidur. Lampu kamar sudah dimatikan pula. Yes. Aku tarik selimut pelan-pelan agar tidak membangunkan Dio. Gerakanku hampir tidak ada suaranya. Namun tiba-tiba, bruk, tangan dia melingkar di pinggangku. Ia pun mendekatkan tubuhnya sampai akhirnya kami berdekatan. Lama banget yuk mandinya. Aku kan lama nungguin kamunya. Wah, ternyata dia belum tidur dan masih menungguku. Iya, tadi kena air bikin badan seger banget, makanya aku sekalian pakai body scrub biar tambah seger. Kataku beralasan. Kupikir dia akan kembali tidur karena lelah dengan pekerjaan dan perjalanan ke Semarang. Namun ternyata tidak. Dia malah semakin mendekatkan tubuhnya padaku. Wangi vanila. Aku suka banget yuk. Hei, iya, tidurlah, sudah malam, kamu pasti lelah. Takbir terakhirku pun kugunakan. Menyuruhnya tidur dengan alasan agar tidak kecapean. Iya nih, tadi aku ngantuk banget. Tapi setelah mencium wangi vanila dari kamu, mataku seger lagi nih. Memang ya, efek nasi goreng kambing yang kamu kasih tadi tuh kuat banget. Sekarang aku jadi pengen lanjutin yang tadi di kamar mandi. Yang gak jadi yuk, boleh kan? Aku diam. Semoga dengan diamnya aku, dia mengurungkan niatnya. Bodohnya aku. Kenapa tadi pakai body scrub segala? Hal ini malah bikin dia makin senang dan seger. Bodoh, ayo bodoh. Boleh kan yuk? Pertanyaan kedua sekaligus pernyataan. Karena tanpa jawaban dan persetujuanku, dia menyusupkan tangannya di bawah kepalaku dan membalikkan posisiku agar kami berhadapan-hadapan sekarang. Pertanyaan ketiga langsung diajukan sebelum menunggu jawabanku. Aku yang awalnya menutup mata, perlahan membuka mataku. Cahaya redup dari lampu tidur membuatku bisa melihat wajah dia. Tampan, jauh lebih tampan dari dewa. Mantan pacarku yang sudah kuanggap paling tampan. Ini malah lebih tampan lagi. Sebuah pikiran melintas di otakku. Aku telah menolak ajakan Dio di kamar mandi tadi. Bagaimana kalau Dio benar-benar menjalankan ancamannya dan melakukannya dengan wanita lain di luar sana? Aku tak mau pikiran burukku tadi sampai kejadian. Aku tidak mau sampai Dio melampiaskan dengan wanita di luar sana yang antri mengejar dirinya. Secara spontan aku memajukan tubuhku dan mencium lembut bibir seksinya. Agak kaget dengan reaksiku yang tiba-tiba. Dio pun akhirnya membalas ciumanku. Kulihat seolah senyum di antara ciumannya yang lembut. Tangan Dio pun kembali terangkat dan membelai lembut wajahku lagi sambil tak melepaskan ciuman kami. Ada yang berbeda. Kali ini aku yang menginginkannya. Bayangan ketakutan dia meninggalkanku membuatku lebih semangat menciumnya. Aku melarangnya membuat kiss mark di sana, karena akan terlihat saat aku memakai kebaya besok. Ia pun menurut, dan aku membebaskan ia membuat kiss mark dimanapun yang ia suka, asalkan tidak ada yang akan melihatnya. Malam pun makin larut, dan kami makin hot saja. Aku yang juga terbakar nafsu melakukan kembali hubungan suami istri kami. Bedanya, kali ini aku sangat menikmatinya, tidak seperti sebelumnya. Sampai akhirnya dia berbaring di sebelahku karena kelelahan. Kami saling tersenyum. Ternyata tidak buruk juga jika melakukannya dengan ikhlas. Toh, aku tidak dirugikan apapun kalau melakukannya. Aku kan istrinya. Kalau hamil gimana? Tenang, aku selalu minum pil KB sebelum tidur. Aku tidak pernah lupa itu.
Ah, Dio masih menatapku. Mata coklat itu indah sekali. Yuk, besok-besok aku belikan nasi goreng kambing buat kamu yang banyak ya. Aku suka deh kalau kamu agresif kayak gini. Aku cubit perutnya yang tanpa sehelai benang pun. Dio pun mengadu kesakitan. Aku kan ngomong jujur yuk. Tapi nggak usah dipertegas juga kali. Ya udah, besok-besok aku nggak mau lagi nih. Aku sok-sokan ngancem. Ish, gitu aja ngambek. Aku suka kok. Makanya aku mau beliin kamu nasi goreng kambing lagi buat kamu. Kan karena aku suka. Jangan ngambek dong. Iya, jawabku pendek. Dio membelai lagi wajahku. Aduh, jangan gitu dong Dio. Aku kan lemah kalau kamu melakukan hal itu. Apalagi mata kamu menatapku seperti itu. Please. Aku tahu apa yang akan dilakukan Dio. Melihat dari gelagatnya, pasti ia akan mengajakku melakukan babak kedua. Aku heran, dari mana staminanya berasal? Tak ada rasa lelahnya sama sekali. Benar saja, Dio sudah mendekatkan lagi tubuhnya. Dan mulai menciumku lagi, dan kami melakukannya lagi. Hasil akhirnya adalah kami ketiduran karena kelelahan. Suara alarm yang semalam kupasang tak sia-sia. Aku pun terbangun. Rasanya aku belum tidur lama, namun sudah harus bangun lagi. Apa boleh buat? Aku harus bangun pagi dan membantu Tante Irma di halaman belakang. Kalau aku kesiangan, bisa jadi omongan. Dengan malas, aku bangun dari tempat tidur. Pakaian kami berserakan di lantai. Kuselimuti Dio yang masih tertidur lelap. Takut udara pagi yang dingin akan membuatnya sakit. Kupunguti satu persatu baju di lantai dan melipatnya. Aku langsung masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan sekujur tubuhku. Benar saja dugaanku. Melarang Dio melakukan kiss mark di leher menyebabkan banyaknya yang ia buat di tempat lain. Kali ini aku tersenyum. Aneh. Kok aku senang ya dengan perbuatannya kali ini? Apa aku mulai menyukainya? Sejak kapan? Bersambung.